Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Ramuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih yang diperbincangkan, yaitu tentang relawan Anies yang mengungkap ada kelompok yang ingin bantu, ya, dalam tanda kutip nilainya fantastis, ya, bukan jutaan, bukan M-an tapi T, ya. Ini yang sesuai yang dilansir oleh fajar.co.id. Langsung kita baca dan kita ulas. Fajar.co.id, Oka terjebak oligarki, relawan Anies ungkap ada kelompok yang ingin dalam tanda kutip bantu, nilainya fantastis. Fajar.co.id, Jakarta. Calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, mengibaratkan perjalanan menuju Pilpres 2024 seperti sedang mendaki gunung. Dia menyebut perjalanan yang nyaman tidak akan pernah mengantarkan mereka ke puncak kemenangan. Sementara itu, jika mereka memilih jalan yang mendaki, walaupun dalam suasana kegelapan, mereka pasti akan sampai ke puncak. Hal itu disampaikan Anies Rashid Baswedan dalam pidato 11 tahun Partai Nasdem di Jakarta Jumat 11 November 2022. Nasdem memilih untuk jalan mendaki. Saya dapat kehormatan untuk bisa jalan bersama dalam perjalanan mendaki yang mungkin terjal, yang mungkin belum ada peta rutenya, tapi perjalanan ini adalah perjalanan yang akan dicatat Republik Indonesia, ujar Anies. Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies Korean Muhammad Ramli Rahim menilai apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan benar adanya. Sebagai relawan, apalagi pemimpin, relawan sangat merasakan jalan yang ditempuh ini memang bukan jalan datar, bukan jalan menurun, tapi jalan mendaki yang membutuhkan mentalitas yang kuat, energi yang cukup dan tertata, semangat pantang menyerah dan tidak mudah diganggu oleh keadaan sekitar meskipun harus tetap awas. Relawan yang simpulnya saat ini sudah melebihi angka 200, simpul memang selama ini menempuh jalan yang mendaki, terjal dan menantang. Di awal, relawan bergerak dan memulai saja. Mereka tak berpikir jika yang diperjuangkan akan menang. Relawan akan jadi apa yang jika menang. Relawan akan dapat apa jika ada kemenangan. Relawan akan di posisi mana jika benar-benar menang, kata Ramli kepada Fajar Koedi Sabtu 12 November 2022. Relawan hanya percaya bahwa meskipun jalannya sulit dan mendaki, terjal dan berliku, namun dengan keteguhan hati, semangat panjang, pantang menyerah, ketulusan dan keikhlasan, dan tanpa berharap apapun kecuali menginginkan Indonesia yang lebih baik. Menurut Ramli, relawan sejak awal sangat sadar godaan begitu tinggi dan mendukung sikap Anies Baswedan jika memilih untuk tak terbeli oleh oligarki, apalagi sekedar maklar oligarki. Memang jalannya akan terjal, berliku dan menanjak, tapi pasti akan sangat membahagiakan di puncaknya, ungkapnya. Dia mengatakan makin berat perjuangan makin indah kemenangan. Tidak bersama oligarki, apalagi melawan oligarki, sudah pasti jalannya terjal. Sikap baca pres Anies Baswedan memang telah teruji melalui saya selaku Ketua Konfederasi Nasional Relawan Anies, bahkan telah diminta memfasilitasi beberapa kelompok yang ingin membawa bantuan dalam tanda kutip yang nilainya fantastik, bukan R, bukan J, bahkan bukan M, Pepe Ramli. Memang sulit jalan yang ditempuh Anies jika memilih tak seiring dengan oligarki, tapi itu semua akan sangat indah bagi Indonesia dan kita semua. Pertanyaannya adalah apa yang sudah dan akan kita lakukan untuk membantu Anies agar tak terjebak pada oligarki dan tidak tunduk pada politik sandera yang tampaknya cukup marak di negeri kita ini, tutupnya. Ya sobat sekalian, jadi itu ya memang persoalan oligarki ini yang menjadi salah satu biang kerok ya, maraknya korupsi yang ada di negeri ini ya. Kalau kita melihat dalam konsultasi pilkada termasuk juga pilpres, pilkada itu ya disampaikan oleh Pak Mahfud ya dalam waktu yang lalu, sudah lama, dan ini sudah menjadi rahasia umum bahwasanya 92% pilkada itu dibiayai oleh Cukong. 92% berarti ya hampir 100%. Dan memang inilah yang membuat ya salah satu faktor pemicu tumbuh subur korupsi di negeri ini gitu ya. Makanya ketika
sudah memimpin mau tidak mau ya para pemenang pemilu, baik itu pilkada ataupun nanti pilpres, itu memang biayanya mahal gitu. Siapa yang membiayai kalau bukan dari pengusaha, para cukong yang nanti ketika memberikan sponsor ataupun fundraising ya harus mengembalikan dana yang begitu luar biasa masif ya. Nah, kalau misalnya gubernur kan biasanya M ya, ratusan M. Nah, dari mana uangnya kalau bukan dari sponsorship atau cukong gitu ya. Dan khawatirnya pun juga untuk pilpres ya. Pilpres itu sampai triliunan karena memang wajar karena ini tingkat nasional, maka uang yang digelontorkan terus tentu saja ya banyak ya. Nah, parahnya gaji untuk kepala daerah ya, setingkat entah itu wali kota, gubernur maupun pilpres, itu kalau dihitung-hitung secara kasar ya tidak bisa mencukupi dalam untuk mengambilkan modal politik atau modal pemilu yang dahulu cukong itu keluarkan ya. Dan dari mana kalau tidak dari nyari-nyari dalam APBN atau APBD ya, melalui proyek-proyek ataupun yang sekarang sedang masif yaitu korupsi berjamaah ya. Dan korupsi sekarang ya kita ketahui lebih cerdas, lebih pintar gitu ya. Jadi tidak melalui transfer tetapi langsung, karena kalau sudah transfer itu akan dideteksi oleh PPATK ya, dan lebih cenderung kepada yang sifatnya offline ya. Makanya banyak OTT yang tertangkap di kepala daerah dan itu sifatnya masif ya, hampir mayoritas ya. Kita lihat ratusan ya kepala daerah itu tertangkap karena korupsi yang itu ya. Pertama ya mereka harus mengembalikan biaya politik, dan dua tentu saja ketika mereka menjabat syahwat untuk mendapatkan keuntungan lebih dari politik lebih tinggi daripada untuk memberikan pelayanan kepada rakyat, itu yang mengalahkan gitu. Dan saat ini ya yang kita khawatirkan adalah bagaimana cukong itu yang akan menjadi backup dalam pilpres, dan ini kita ketahui nilainya memang triliunan gitu ya, dan ini akan sangat berbahaya jika nanti kalau yang mengontrol ya pemimpin ataupun capres nanti yang menang itu adalah oligarki ya. Jadi untuk biaya pemilu ya kita ketahui sangatlah mahal ya, dari awal kampanye hingga akhir itu belum bisa ya diputuskan untuk menggunakan biaya-biaya yang lebih murah atau praktis ya. Padahal di era sekarang yang lebih modern dengan teknologi ya, medsos itu sebenarnya masih bisa memungkinkan gitu ya untuk berpikir memotong oligarki ini ya, karena oligarki maksudnya dari pemilu ini, biaya pemilu gitu ya yang begitu mahal, dengan lebih memikirkan cara-cara yang lebih efektif dan hemat ya. Misalnya memanfaatkan media. Media kan sekarang gratis gitu ya. Dan kalau kita melihat track record pemimpin dunia yang juga memanfaatkan media dan sukses, itu salah satunya ya Presiden Prancis ya, Emmanuel Macron ya, yang mempunyai popularitas yang baik di Facebook misalnya. Nah, ini sebenarnya masih ada alternatif yang bisa diusahakan ya untuk memotong oligarki ini. Misalnya untuk kampanye ya bisa memakai media yang mainstream ya, bisa yang sudah ada, termasuk juga YouTube misalnya. Karena kita ketahui ya setelah COVID-19 ini kita dikenalkan dengan secara tidak sengaja dengan teknologi-teknologi yang sifatnya online, semuanya online ya, baik itu misalnya Zoom ataupun media YouTube yang sering menjadi alternatif tontonan di saat dahulu itu ya ada
ada pembatasan pada saat COVID. Nah, untuk kampanye itu masih bisa diusahakan untuk media ya, media untuk kampanye dan misalnya lewat YouTube ya, dilakukan juga dialog ataupun debat lewat YouTube misalnya, ataupun media-media mainstream yang semuanya itu bisa diakses oleh oleh rakyat ya. Nah, ini kemudian untuk kampanye di luar ruangan ya, atau outdoor ya memang juga harus dikontrol supaya tidak ada biaya-biaya yang membengkak, biaya-biaya yang lebih gitu ya. Nah, misalnya untuk tidak memberikan merchandise, misalnya kaos ataupun sembako dan lain sebagainya gitu ya, dan itu dilarang dan itu diterapkan bagi semua capres atau capres yang bertarung dalam kontestasi gitu ya. Kemudian untuk dalam kampanye di money politics itu memang harus juga dikontrol. Nah, untuk media sebagai kampanye, kemudian untuk aturan kampanye dengan tidak memberikan merchandise ya, dengan memberikan pendidikan politik bahwasanya tujuan ini hanya kampanye dan lebih mendorong kesadaran publik untuk memilih sesuai dengan visi misi ya, itu lebih ditonjolkan daripada lebih mendorong memberikan bingkisan merchandise yang nanti ujung-ujungnya adalah money politics ataupun biaya yang membengkak dalam kampanye. Nah, ini hal-hal yang bisa diusahakan gitu ya, termasuk untuk pengadaan sarana pencoblosan dan lain sebagainya. Kemudian juga faktor-faktor yang lain dalam pemilu, misalnya pengadaan saksi-saksi yang juga biayanya luar biasa besar sampai ratusan M gitu ya, karena memang kenapa itu terjadi, karena pemilu kita ya masih ada opini ya, banyaknya kecurangan-kecurangan yang terjadi gitu ya, dan memang harus ada alternatif secepatnya ya, karena pemilu sudah cepat, pemilu sudah dekat, dan kita berharap ya pemilu itu bisa benar-benar ya dilakukan dengan clean ya, kemudian juga kita berharap ada celah-celah yang di situ oligarki itu bisa masuk, kita bisa mempunyai ya alternatif ataupun cara ya agar tidak ada ruang bagi oligarki. Nah, sayangnya yang menjadi pertanyaan, apakah yang menjadi pelaksana partai politik dan KPU itu pun mau gitu ya. Sayangnya mereka tidak mau. Kenapa? Karena mereka ya pada kemungkinan ya ingin menikmati uang yang berlebih seperti ini gitu ya. Nah, ini permasalahan gitu ya. Salah satu hal ya, kita ingin memberantas oligarki yang menjadi biang kerok korupsi ya untuk pilkada dan pilpres. Di satu sisi ya komitmen untuk partai politik penyelenggara pemilu yaitu KPU itu tidak ada cara yang efektif dan efisien untuk membuat biaya pemilu itu murah gitu ya. Misalnya untuk biaya-biaya safari politik gitu ya. Nah, safari politik itu memang juga harus diawasi ya, diaudit dananya agar juga tidak membengkak ya, karena di sini juga menjadi ruang yang bisa dimasuki oligarki untuk membiayai biaya politik ya. Misalnya Anies ketika di Medan ya, siapa yang membiayai ya? Nah, apakah biaya keluar dari kantong sendiri atau dari oligarki? Dan ini kalau safari terus menerus itu sudah berapa gitu ya. Nah, ini harus menjadi menjadi pikiran ya, pemikiran dan juga kritik. Inilah ya salah satu yang menjadi penyebab Anies itu masih keliling ya, diantaranya adalah adanya harusnya presidensial threshold 20% ya, yang harus membentuk koalisi 20% ya. Coba itu ada ya sedikit perubahan ya dalam hal konsultasi pilpres ya, dengan tidak harus mengandung 20% itu masih dimungkinkan. Nah, kemudian untuk biaya pemilu itu masih bisa disederhanakan dengan berbagai
cara-cara, misalnya tadi ya, kampanye lewat media, kemudian untuk outdoor itu tidak boleh ya, ataupun meminimalisir ya dana-dana untuk merchandise, yang itu tentu saja membengkak kalau dilakukan di tiap-tiap daerah gitu ya. Kemudian untuk biaya saksi itu kan tidak perlu kalau semuanya itu masih dipikirkan, apalagi sekarang teknologi sudah maju ya, teknologi maju, media sudah banyak, dan itu ya hampir semua rakyat itu sudah terkoneksi dengan smartphone ya, jadi masih bisa diakses baik di smartphone ya, misalnya ingin melihat kampanye, ataupun dalam hal ini ya hal-hal ya yang harusnya ini tumbuh secara kreatif dari KPU sendiri. Nah, ini yang jadi tantangan, apakah benar-benar ya mempunyai komitmen untuk memberantas korupsi melalui percukongan di balik Pilpres, atau kita tetap jalan di tempat gitu ya. Makanya kita mengapresiasi ya tiap aktivitas daripada relawan Anies ini yang juga melihat isu tentang oligarki ini menjadi isu yang sangat dominan dalam konsultasi politik termasuk Pilpres. Dan juga jangan lupa ya, pilkada juga harus menjadikan fokus untuk melihat oligarki yang di belakang pilkada itu juga menjadi penyebab ya tumbuh suburnya korupsi. Ya, kita tunggu saja ya kelanjutan dari oligarki ini, apakah akan tetap jalan di tempat terhadap isu oligarki yang membiayai setiap konsultasi, ataupun ada perubahan dari pemangku jabatan ataupun stakeholder untuk membuat negeri ini itu bebas dari oligarki. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semua bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.